Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita mari sama-sama kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua. Nikmat terbesar yang telah Allah berikan kepada kita yaitu nikmat sehat, yang sedikit sekali orang mensyukuri nikmat tersebut. Mudah-mudahan kita semua bagian dari umatnya yang senantiasa bisa bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Ayah bunda serta anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama kami dari bidang diniyah yang insya Allah akan menyampaikan atau melanjutkan pemaparan terkait dengan diniyah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan menyampaikan fokus kita terkait dengan pembelajaran online terkhusus untuk materi diniyah. Ayah bunda serta anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada semester 1 kali ini pihak sekolah dan juga dewan guru telah memutuskan bahwasanya untuk semester 1 di pembelajaran tahun 2020-2021 akan dilangsungkan secara online. Berikut akan kami sampaikan beberapa informasi terkait dengan pembelajaran diniyah terkhusus di materi tahfidz, kemudian tahsin, kemudian hadis dan juga doanya. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pembelajaran tahfidz nantinya akan dilangsungkan secara online ya, atau pembelajaran jarak jauh. Ada hal-hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan teknis maupun perihal bagaimana pelaksanaannya. Yang pertama, di pembelajaran tahfidz. Pembelajaran tahfidz nantinya tentu Ananda sudah mendapatkan guru masing-masing ya, yang nantinya akan kita jelaskan secara khusus siapa guru yang akan mendampingi Ananda di kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 nantinya. Setiap kelas tentu berbeda-beda. Nah, untuk materi tahfidz sendiri ya, alur penyampaiannya yang pertama tentu Ananda semuanya nanti akan disampaikan materi yang akan dipelajari. Jadi materi yang akan dipelajari esok sudah diingatkan oleh dewan gurunya masing-masing atau guru tahfidznya tadi. Kemudian untuk menunjang karena pembelajarannya jarak jauh ya, apa yang akan dilakukan oleh dewan guru? Yang pertama, dewan guru nantinya atau dewan pengajar guru tahfidznya akan membuatkan tutorial hafalan berupa video talaqi yang akan dihafalkan oleh Ananda semuanya. Jadi ayat yang akan dihafalkan oleh Ananda atau misalkan sudah ditentukan berapa baris untuk menghafal Ananda, itu sudah dibuatkan video talaki oleh guru tahfidznya masing-masing. Ya, jadi guru tahfidz mempersiapkan ayat atau surat yang akan dihafalkan oleh Ananda, kemudian beliau membuat video talaki. Nah, pada saat waktu pembelajaran, sang dewan guru tersebut memberikan video tersebut atau men-share kepada Ananda. Jadi Ananda menonton dengan instruksi yang sudah diberikan. Kemudian tutorial hafalan disesuaikan dengan pencapaian Ananda. Ya, jadi bisa jadi dalam satu kelas nantinya atau dalam satu angkatan, ya, tidak sama hafalannya. Ada yang sudah masuk juz 1 mungkin, ada yang masih juz 30, 29, jadi tidak sama. Jadi tutorial tersebut pun menyesuaikan hafalan Ananda. Jadi tidak sama. Sekiranya memang pencapaiannya tidak sama pun ya tidak akan disamakan. Jadi menyesuaikan, termasuk dengan Ananda yang baru bergabung misalnya, baru pindahan. Nah itu biasanya tidak sama dengan Ananda yang sudah mengikuti proses dari pembelajaran dari kelas 1. Kemudian Ananda mengikuti tutorial yang disampaikan. Nah,
Jadi tutorial yang dibuat oleh Dewan Guru Tahfiz tadi diikuti oleh Ananda dengan instruksi mungkin diulang sebanyak 10 kali ya, atau diulang sebanyak 5 kali dan seterusnya, sesuaikan dengan instruksinya. Kemudian Ananda akan diberikan waktu untuk menghafalkan tutorial yang telah diberikan. Jadi misalnya guru tadi sudah memberikan tutorial, kemudian dikira-kira Ananda menonton dalam waktu 10 menit. Nah, setelah 10 menit, Dewan Guru akan memberikan waktu mungkin 15-20 menit untuk menghafalkan pribadi. Ya. Jadi 20 menit tersebut dimanfaatkan untuk menghafalkan pribadi dengan panduan tutorial tersebut. Nah, setelah Ananda diberikan waktu untuk menghafalkan, Ananda menyetorkan hafalannya via video call. Ya, lewat video call atau voice note, ya, rekaman suara. Nah, jadi kalau tidak lewat video, lewat rekaman suara. Ya. Kemudian Ananda akan dievaluasi ya melalui Zoom. Nah, paling tidak minimalnya seminggu sekali. Jadi semua Ananda kumpul. Ya, di dalamnya nanti bisa dipakai untuk memurajaah atau sifatnya tes secara lisan, secara tatap muka di Zoom tersebut. Ya, itu untuk materi tahfiz. Ya, materi tahfiz seperti itu. Nah, kemudian kita menginjak ke materi tahsin. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk tahsin tidak jauh berbeda dengan tahfiz ya. Sistemnya juga online. Hanya saja untuk tahsin ini menyesuaikan pencapaian bacaan Ananda. Sekiranya Ananda yang masih Iqra akan digabungkan dengan kelompok Iqra. Sekiranya Ananda yang sudah masuk ke dalam kelompok Al-Quran pun akan digabungkan sesuai dengan kelompok Al-Quran. Dan itu dipegang oleh guru tahfiznya masing-masing, dibantu oleh guru kelas atau guru pendamping kelas nantinya. Ya. Jadi nanti guru tahfiz akan menentukan, ya mungkin bisa lewat tes terlebih dahulu. Kemudian sekiranya Ananda sudah Al-Quran, nah nanti guru tahfiznya akan membagi kelompok. Ya. Paling tidak satu kelompok itu akan dipegang oleh satu guru. Ya, kalau guru tidak hanya guru tahfiz, akan tetapi bisa jadi semua guru terlibat untuk mendampingi Ananda saat tahsin. Ya, jadi tahsin ini sedikit berbeda dengan Al-Quran, dengan tahfiz ya, karena dia harus talaki secara langsung. Ya, nggak bisa dalam sifatnya penugasan baca sendiri, tidak bisa. Harus ada yang menyimak. Ya, jadi nanti akan disimak oleh guru kelas, guru pendamping dan guru tahfiznya juga akan dibagi. Ya, misal di kelas 1 ya, ada 28 orang. Nah, bisa jadi pengajarnya 3-4 orang. Ya, masing-masing pegang 7-10 Ananda, satu kelompoknya. Nanti akan dibagi teknisnya, pembagiannya tinggal diinformasikan kepada ayah bunda semuanya. Kemudian tes bacaan terlebih dahulu. Jadi Ananda nanti tadi sudah kita sampaikan, Ananda akan dites oleh guru tahfiznya. Kemudian Ananda akan ketahuan bacaannya sejauh mana kemampuannya ya. Yang bisa jadi mungkin saat semester 1 Ananda sudah masuk Al-Quran ya, infonya seperti itu misalnya. Tapi saat di tes semester baru ini Ananda kok terbata-bata bacanya, bahkan lupa banyak hurufnya. Nah, bisa jadi akan diturunkan kembali ke Iqra ya, supaya tidak menurunkan kualitas dari bacaan tahsin tersebut ya. Tidak perlu malu dan tidak perlu ragu ya, karena kalau sudah dites oleh gurunya, kemudian gurunya memutuskan Ananda misalnya diulang lagi ya Iqra 5 misalnya, ya tidak perlu kita harus tidak terima, tidak, karena ini untuk kebaikan Ananda. Jadi kan percuma nantinya sekiranya dites ya, gurunya tahu bahwasanya Ananda itu belum Al-Quran, kemudian Ananda sendiri kok kekeh pengen Al-Quran, nah nanti susah karena belum jalurnya seperti itu. Kemudian Ananda akan dikelompokkan sesuai dengan kemampuan ya, kemampuan dari bacaannya. Kemudian Ananda akan di video call melalui WA saat KBM tahsin. Jadi video call satu-satu. Nah, nanti terkait teknis dan lain sebagainya itu akan diinstruksikan lebih lanjut oleh guru tahfiznya masing-masing. Ananda kemudian membacakan sesuai dengan capaian tahsinnya. Jadi guru tahfiz atau guru tahsinnya nanti masing-masing memiliki catatan juga tersendiri terkait dengan pencapaian Ananda. Jadi buku mutabaah ya. Jadi buku mutabaahnya akan dipegang juga oleh guru tahsinnya. Kemudian terakhir evaluasi. Nah, berikutnya ada hadis doa. Nah, hadis doa ini hampir sama teknisnya terkait dengan pembelajarannya dengan tahfiz ya, tahfiz.
Jadi hadis dan doa ini untuk pembelajarannya hampir sama dengan tahfiz. Jadi guru membuat tutorial video talaki ya terkait hadis atau doa yang mana yang akan dihafalkan, diulang, mungkin gurunya diulang 2-3 kali, kemudian di-share kepada ananda semuanya. Ananda mendengarkan, kemudian mengikuti ya, kemudian menghafalkan, dan sistem penyetorannya pun bisa jadi sama dengan tahfiz, yaitu menyetorkan lewat video call atau voice note. Kemudian di murojaah lewat Zoom ya, minimal seminggu sekali. Ya, itu untuk hadis dan doanya. Nah, kemudian aspek penilaian. Ya, tentu dari pembelajaran tersebut nantinya ananda semuanya akan dinilai oleh guru tahsinnya masing-masing atau guru tahfiznya, ya. Guru tahfiz atau guru tahsinnya masing-masing. Ya, penilaian ini tidak hanya sekedar hasil akhirnya saja, tapi proses pembelajaran dari penyampaian guru misalnya talaki, kemudian laporan bahwasanya ananda sudah hafal, ananda atau menyotorkan. Nah, usahanya itu yang akan dinilai, ya. Proses pembelajarannya itu yang akan kami nilai. Nah, tidak hanya saat menjelang ujian diniyah misalnya, pada akhir semester besok akan ada ujian diniyah, ujian hafalan tahfiz pencapaian yang sudah ditalakkan kemarin, atau hadis nomor 1 sampai sekian. Itu yang akan diujikan. Tidak hanya di situ, tapi proses pembelajarannya, keaktifan ananda dalam mengikuti proses pembelajarannya itu pun jadi penilaian dari ananda tersendiri. Ya, di antara aspek penilaian tersebut yaitu kekuatan hafalan, ya, kekuatan hafalan, kemudian kelancaran hafalan. Kekuatan dengan kelancaran ini hampir sama. Ya, kemudian fasahah, makharijul huruf, tajwid, ya, kemudian adab dan akhlak selama proses pembelajaran. Nah, adab dan akhlak ini juga meliputi keaktifan, kemudian hubungan yang aktif gitu ya, konfirmasi sekiranya tidak bisa bergabung, alasannya apa, itu disampaikan semuanya. Nah, itu mungkin sekiranya yang dapat kami sampaikan, ya, insyaallah sudah kita paparkan terkait dengan proses pembelajaran diniyah. Adapun hal-hal nantinya yang kurang jelas bisa kita diskusikan lewat guru tahfiznya masing-masing, lebih bisa lewat wali kelas masing-masing. Insyaallah kita saling berkoordinasi. Nah, itu kurang lebihnya kami mohon maaf. Syukran jazilan. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.